Selamat malam. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 merosot. Indonesia mendapat skor 34 dari 100 dan secara posisi berada di urutan 109 dari 182 negara. Dibanding tahun 2024, Indonesia turun 10 peringkat dari urutan 99. Lalu pertanyaannya, apakah rapor merah ini cerminan kegagalan sistem pemberantasan korupsi di tanah air? Atau sinyal bahwa pemberantasan korupsi sedang dilemahkan secara perlahan? Apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi Indonesia? Kita bahas dalam Merah Putih. Malam ini kita akan bahas rapor merah korupsi Indonesia bersama narasumber yang telah hadir bersama kami di studio Toba NT Tower, Jakarta. Di sebelah kanan saya ada Ketua KPK 2011-2015, Abraham Samad. Pak Abraham, terima kasih. Makasih. Sukses selalu. Baik. Nusantara Di TV. samping Pak Abraham ada Yasar Aulia, peneliti ICW. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih Mas sudah mengundang. Dan di sebelah kiri saya ada Ferdian Yazid, Manajer Program Transparansi Internasional Indonesia. Mas Ferdian, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kita akan bahas nanti, tapi usai kita lihat tayangan berikutnya terlebih dahulu. Transparansi Internasional kembali merilis indeks persepsi korupsi untuk tahun 2025. Indonesia mendapat skor 34 dari 100 dan secara posisi berada di urutan 109 dari 182 negara. Dibanding tahun 2024, Indonesia turun 10 peringkat dari urutan 99. Penurunan skor indeks persepsi korupsi Indonesia mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Beberapa waktu lalu, Presiden meminta pandangan mantan Ketua KPK Abraham Samad yang menyinggung usulan mengembalikan Undang-Undang KPK ke versi lama. Merespons usulan itu, Wakil Ketua KPK Johannes Tanak menegaskan undang-undang bukan seperti barang yang bisa dikembalikan jika sudah selesai dipakai. Tanak menyebut saat ini KPK sudah bekerja berdasarkan undang-undang lama ataupun yang baru, dan KPK fokus mencegah dan memberantas korupsi. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengaku sepakat bila ada rencana revisi kembali terhadap Undang-Undang KPK. Jokowi menegaskan revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 merupakan inisiatif dari DPR kala itu. Lantas, apakah mengembalikan Undang-Undang KPK ke versi lama dapat memperkuat posisi lembaga anti rasuah? Selengkapnya dalam program Merah Putih malam ini. Kita langsung bahas, tapi kita juga sempat mengundang pimpinan KPK saat ini untuk bergabung bersama kami berdialog soal rapor merah korupsi di Indonesia, tapi hingga saat ini belum juga ada yang respon. Baik, tidak apa-apa, ada 3 narasumber kita malam hari ini. Sebelum Mas Ferdian mengungkap hasil dari apa yang sudah kita lihat, Pak Abraham ada pertemuan di Kertanegara bersama sejumlah tokoh begitu ya. Masyarakat perlu tahu apa yang kemudian digali dari Anda oleh Presiden. Ya, ketika saya mendapat undangan itu, memang saya bertanya, saya diundang dalam kapasitas apa? Kemudian saya dijelaskan bahwa dalam kapasitas sebagai mantan Ketua KPK dan saya diminta menjelaskan tentang roadmap pemberantasan korupsi serta indeks persepsi korupsi. Pada saat itu diundang, belum rilis nih, 34, masih 37. Tapi saya udah punya firasat bahwa pasti IPK kita akan menurun. Firasat atau kecurigaan? Kecurigaan karena saya melihat IPK kita itu fluktuatif banget, selalu naik turun. Saya melihat begitu dan saya melihat ada beberapa gelagat yang memberi saya indikasi bahwa akan turun. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu pada saat pertemuan dan Pak Prabowo saya menjelaskan tentang roadmap pemberantasan korupsi. Kemudian bagaimana apa yang seharusnya dilakukan pemerintah ini agar meningkatkan indeks persepsi korupsi kita. Saya katakan bahwa pemberantasan korupsi itu memang sekarang ada luar biasa.
bahkan bergemuruh, saya bilang. Kenapa saya katakan bergemuruh? Kalau kita lihat apa yang terjadi di Kejaksaan Agung, itu kan bergemuruh. Banyak kasus, bahkan duit sampai triliunan pun dipamerkan. Itu kan gemuruh. Begitu pula OTT KPK, bergemuruh semua. Tapi ironi, kok pemberantasan korupsinya kelihatannya bergemuruh, tapi IPK-nya hancur. Pertanyaan saya, berarti ada yang salah dalam pemberantasan korupsi ini. Oleh karena itulah kita mencoba cari tahu apa penyebabnya. Sehingga dalam diskusi itu saya menyampaikan beberapa hal yang harus dibenahi ketika kita ingin indeks persepsi korupsi kita membaik. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa Presiden memanggil Anda sebagai Ketua KPK 2011-2015? Kenapa nggak yang sekarang saja? Ini pertanyaan cukup menarik ya. Saya ingin jelaskan dulu. Sebelum pertemuan ini, ketika Pak Prabowo kira-kira 2 bulan setelah dilantik, saya agak lupa 2-3 bulan, saya pernah dihubungi oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin untuk datang ke Kemenhan. Di sana Pak Syafri menyampaikan, Pak Bram, Pak Presiden meminta dibuatkan roadmap pemberantasan korupsi pada saat itu. Tapi pada saat itu saya persis mau ke luar negeri sehingga saya minta izin, bisa nggak saya buat sepulangnya saya dari luar negeri. Oke, nggak ada masalah. Dan ketika saya berangkat dan saya pulang, saya buatlah. Setelah itu selesai saya buat, saya telepon kembali, bilang saya udah siapin roadmap pemberantasan korupsinya. Dan saya datang ke Kementerian Pertahanan menyerahkan bahwa silahkan dibaca dan dipelajari. Pak Syafri lihat, kemudian dilihat oke, dia masukkan kembali ke envelope, dia nanti akan saya sampaikan kepada Presiden Pak Prabowo. Oleh karena itulah pertemuan kemarin sebenarnya salah satu ingin mengkonfirmasi roadmap yang telah saya buat dan berbicara tentang indeks persepsi korupsi. Ada indikasi ketidakpercayaan dengan pimpinan KPK saat ini? Oh, atau jujur ada keresahan apa Presiden memanggil Anda? Enggak, sama sekali enggak. Mungkin kebetulan aja. Mungkin saya dianggap mantan KPK yang agak rewel di luar. Mungkin itu aja gitu 2015 IPK-nya 36 dari 166 negara di posisi 88. Iya. Itu juga yang menjadi pertimbangan Presiden memanggil Anda kemarin? Saya nggak tahu, tapi saya lebih melihat bahwa dia ingin berdiskusi tentang pemberantasan korupsi. Mungkin saya yakin mungkin juga suatu ketika teman-teman di KPK akan dipanggil ya. Mungkin ini cuma masalah waktu aja. Dan saya memberikan banyak pandangan-pandangan saya serta apa-apa yang harus dilakukan. Salah satunya saya bilang kalau kita merujuk ke United Nations Convention Against Corruption yang kita sudah tanda tangani dan sudah ratifikasi, berarti kan kita terikat. Salah satunya sebenarnya di UNCIC itu mensyaratkan ya bahwa lembaga anti korupsi yang ada di dunia itu seharusnya dan sebaiknya posisi kelembaganya itu sifatnya independen. Dan itu memang dilakukan Indonesia di tahun-tahun sebelumnya dia independen. Tapi kemudian setelah tahun 2019 pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang KPK sehingga hasil revisi itu menempatkan lembaga KPK di bawah rumpun eksekutif. Dia tidak lagi independen. Oke, saya tahan dulu Pak Abraham. Kita akan bahas komparasi ketika 2019 hingga saat ini bagaimana kondisinya dibantu dengan ICW. Tapi kita tahan dulu. Kita tanya yang punya data terlebih dahulu. Ini turunnya cukup luar biasa ya. 1 poin saja rasanya sangat berharga. Gimana dari 37 pada 2024 hingga ke 34 pada 2025. Apa yang paling mempengaruhi turunnya IPK kita? Ya, jadi sebagai pengantar, Transparency International ini memang sudah rutin ya menerbitkan Corruption Perception Index setiap tahun dari tahun 95. Dan kita itu sumber datanya tuh ada 13. Jadi kita mengambil data dari lembaga riset lain. Jadi kita tuh nggak ada pesanan gitu lah. Bukan karena misalkan kita nggak suka Presiden A, Presiden B terus dijelek-jelekin tuh nggak mungkin, karena ini murni pendapat dari pebisnis dan juga pakar mengenai korupsi di sektor publik, baik itu di yudikatif, legislatif maupun eksekutif dan juga militer dan kepolisian. Memang hasilnya di tahun ini bisa dibilang tidak baik ya, karena tadi seperti sudah sampaikan
Indonesia skornya turun 3 poin dari 37 ke 34, turun 3 poin. Dan yang ada 2 sumber data yang paling berpengaruh. Yang pertama itu namanya IMD World Competitiveness Yearbook. Ini bertanya mengenai pendapat pebisnis. Kalian di Indonesia berbisnis nemu korupsi atau enggak? Menurut mereka ternyata makin banyak. Jadi awal skor 45 jadi 26. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua ada lagi satunya namanya Bertelsmann Foundation Governance Index. Ini bertanya mengenai bagaimana sih pencegahan korupsi selama ini dijalankan dalam 1 tahun terakhir, dan juga bagaimana sih pemberantasan korupsi dilakukan. Ternyata ini juga sama, skornya turun dari 39 ke 30, 9 poin. Ini yang paling parah. Jadi pertama tadi korupsi dianggap makin lazim, terus di compounding makin parah, ternyata pencegahan pemberantasannya makin nggak cukup gitu. Selain itu memang ada beberapa indeks yang sudah lama ya selalu di bawah, ada namanya World Justice Project, Rule of Law Index, dan juga ada VIDEM, ini terkait korupsi di eksekutif, legislatif, yudikatif. Itu skornya pasti di bawah 30. Jadi itu biasanya yang skor yang paling bawah lah dan nggak beranjak naik. Jadi memang pebisnis dan pakar juga masih nganggap di 3 rumpun kekuasaan itu ya korupsinya makin parah sekarang di zaman rezim sekarang. Baik. Dan kalau kita ngomongin soal sektor pemberantasan korupsi di KPK, berapa berpengaruh terhadap perubahan IPK kita? Tadi Anda juga mengatakan bahwa penindakannya agak berkurang begitu, padahal di setiap lini baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif ada kasusnya. Iya, jadi ini menarik ya peran KPK dalam pemberantasan korupsi. Dulu zamannya Pak Abraham, mungkin Pak Abraham juga ingat ada... Zamannya Pak Abraham memang ada tajinya. Iya, ada tajinya. Diakuin Pak. Ada juga yang namanya Jakarta Principle Pak pada saat itu. Jadi pada saat itu tuh 2012 KPK tuh sama tingkat global seluruh dunia. Mereka tuh pada ini jadi KPK tuh dijadikan sebagai role model lah. Kalau lembaga pemberantasan korupsi itu harus seperti ini. Itu tahun 2012. Jadi dibikin semacam prinsip-prinsip bagaimana sih bikin lembaga anti korupsi yang bagus. Satu kata yang paling banyak keluar ya tadi independensi. Itu juga sejalan juga ya tadi sampai Pak Abraham dari UNCSC, United Nations Convention Against Corruption, juga menyatakan hal sama. Independensi itu penting. Dan Indonesia itu kalau melihat skor indeks persepsi korupsi, kita itu all time high-nya atau yang skor paling tertingginya itu tahun 2019. Tepat ya inilah periode sebelum Pak Jokowi kepilih lagi untuk yang kedua kali. Setelah itu di tahun itu 2019 skor kita itu 40 di 100. Itu ya skor paling tinggi sepanjang kita menilai Indonesia. Cuma setelah itu, setelah ada revisi UU KPK, bahkan juga nyampai muncul gelombang besar reformasi di korupsi, itu tuh skor kita fluktuatif. Biasanya turun. Nah sekarang turunnya ya udah nyampe 34, berarti ya dari dulu paling tinggi itu ya turun 6 poin, itu cukup signifikan sih menurut kami. Nanti kasih PR ke Indonesia ya, dari Transparansi Internasional Indonesia bagaimana untuk mengubah rapor merah menjadi rapor hijau. Tapi paling tidak rapor kuning dulu lah ya, kalau rapor hijau itu terlalu muluk-muluk begitu ya. Kalau Mas Yasar, 34 di lapangannya seperti apa? Nyata. Kalau nanti kita komparasi dengan pernyataannya Pak Abraham bahwa dari 2009 bagaimana penanganan KPK terhadap korupsi? Silakan. Iya, menurunnya skor IPK kita di 2025 memang seharusnya menjadi tamparan keras begitu untuk pemerintah. Karena memang dalam kurun waktu 1 tahun saja bisa turun sedemikian rupa, meskipun rasanya agenda anti korupsi itu menjadi agenda prioritas begitu ya. Kita bisa melihat dari bagaimana pidato presiden sejak awal dilantik, bahkan ketika kampanye pun itu seperti menjadi agenda prioritas. Tapi itu tuh sama seperti tadi dibilang oleh Bang Abraham, itu tidak diterjemahkan begitu dari indeks ini. Kalau dari catatan kami memang kami tidak kaget begitu ya dengan hasil dari CPI ini yang menurun ke skor 34. Karena selama 1 tahun belakang bukan hanya dari segi pendidikan, kita melihat bahwa ekosistem pemerintahan yang coba untuk dibangun itu justru mempertahankan praktik-praktik yang bisa memantik korupsi itu sendiri. Kita bisa melihat dari konteks bagaimana konflik kepentingan itu justru dipelihara,
baik itu di pemerintahan maupun di banyak sektor. Dan juga kami melihat banyak praktik-praktik nepotisme yang makin menyeruak dan juga patronase, dalam hal ini misalnya bagi-bagi kue jabatan begitu ya, atau bagi-bagi kue kekuasaan untuk para loyalis pemerintah, termasuk juga atau tidak terkecuali di program-program prioritas. Jadi itu nyata, dan kalau misalnya kita lihat dari sektor penindakan juga, kita bicara KPK pasca revisi undang-undang di 2019 itu konsisten ada penurunan begitu dari segi penindakan, baik itu dari aktor yang ditersangkakan maupun dari kualitas tersangka itu sendiri. Misalkan dulu kita banyak melihat KPK melakukan OTT, itu pasca revisi undang-undang di 2019, grafiknya menurun sangat drastis. Bahkan di bawah belasan begitu. Pernah ada di angka cuma 6, 7 begitu. Dan dari sisi high profile tersangkanya itu juga sangat menurun begitu. Kita mengetahui ekosistem politik kita tidak banyak berubah gitu. Jadi tidak mungkin menurunnya penetapan tersangka ini beriringan dengan banyaknya politisi yang taubat atau mungkin kualitas korupsi kita, pemberantasan korupsi kita membaik di sektor politik. Tapi saya melihat atau kami melihat ini justru lebih kepada tajinya memang dihilangkan secara struktural oleh revisi di 2019 itu. Oke, kembali ke Pak Abraham. Kalau tadi Anda sudah, dulu, kalau di Kertanegara posisinya serius santai atau berasa terintegrasi oleh Presiden? Enggak, itu pertemuan yang sangat terbuka ya, semua orang bebas mengeluarkan pendapat dan kita saring challenge kalau ada sesuatu yang mungkin perlu digali lebih dalam. Jadi semua terbuka. Maka pada saat itu karena saya diminta untuk menjelaskan tentang roadmap pemberantasan korupsi, saya buka saja pada saat itu ya. Kemudian juga masalah IPK dan juga masalah reformasi kepolisian sebenarnya. Oke. Tapi saya lebih banyak Tadi dulu, kalau santai saya boleh duduk berarti ya, kita biar silakan. lebih santai begitu ya. Apa kemudian yang menjadi catatan Anda sejak Undang-Undang KPK yang baru 2019 diketok oleh DPR dan berlaku hingga saat ini? Ya, saya melihat gini ya. Ketika Undang-Undang KPK 2019 direvisi yang menempatkan KPK di bawah rumpun eksekutif, maka turunannya seluruh pegawai KPK pada saat itu harus dikonversi menjadi pegawai negeri sipil, ASN. Oke. Karena adanya revisi undang-undang, sehingga pegawai KPK harus berubah statusnya menjadi pegawai negeri sipil. Di sini yang sangat bermasalah menurut saya. Oke, saya punya pernyataan dari pimpinan KPK soal posisi KPK di yudikatif, kemudian eksekutif maksudnya, terus direncanakan ke yudikatif. Tapi sambil melihat ini diteruskan terlebih dahulu. Jadi ketika undang-undang ini sudah undang-undang 2019 menempatkan KPK di bawah rumpun eksekutif, maka turunannya bahwa pegawai KPK harus berstatus pegawai negeri sipil. Yes. Maka pada saat itu dibuatlah tes, ya, tes kepada seluruh pegawai KPK yang namanya tes wawasan kebangsaan yang dilakukan Firly Bahuri dan kawan-kawan. Yang ironinya menurut saya, tes wawasan kebangsaan ini adalah bukan tes yang mencoba menggali seberapa jauh wawasan kebangsaan para pegawai KPK atau seberapa jauh mereka punya nasionalisme. Tapi justru tes pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam tes itu mengandung pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya tidak relevan sama sekali. Oke. Bahkan saking tidak masuk akalnya. Sampai tidak masuk akalnya sehingga saya menyebutnya tes wawasan kebangsaan abal-abal. Saya menyebutnya gitu karena sama sekali tidak masuk akal ya. Jadi saya melihat tes wawasan kebangsaan yang dilakukan itu hanya sekedar bertujuan menyingkirkan 57 orang yang saya tahu betul ini adalah orang-orang yang selama ini bekerja mendedikasikan dirinya untuk pemberantasan korupsi. Dan betul setelah tes itu mereka disingkirkan bahwa dinyatakan tidak lulus. Padahal sebenarnya menurut saya tesnya yang berbau abal-abal. Kira-kira seperti itu. Komentari dulu pimpinan KPK saat ini, kita bisa lihat. Nah ini, apanya yang mau dikembalikan? Undang-undang bukan barang yang bisa dipinjam, setelah selesai pakai dikembalikan lagi. Setelah ini Johannes Tanak juga mengatakan bahwa ya udah masuk rumpun ke yudikatif aja kalau memang tujuannya adalah menjaga independensi. Menurut Anda setuju dengan ini atau kembalikan lagi seperti semula independen tanpa rumpun manapun? Mungkin Pak Johannes Tanak ini kurang membaca tentang semangat pemberantasan korupsi secara makro ya, secara global. Karena kalau dia
paham tentang isi UNCSC, maka dia lihat tuh apa-apa yang harusnya dilakukan oleh lembaga-lembaga anti korupsi di dunia. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu sebaiknya Yohanes Tanak datang di sini dan kita berdiskusi kan. Itu yang pertama. Kemudian Kita yang, sudah mencoba menghubungi yang bersangkutan, tapi sampai saat ini dia tidak ingin hadir dan atau tidak menanggapi undangan dari Nusantara TV. Oke. Lanjutkan. Jadi menurut saya dengan lahirnya undang-undang itu yang kemudian turunannya dilakukan tes wawasan kebangsaan dan yang berhasil menyingkirkan, itu salah satu faktor yang menyebabkan KPK mulai melemah. Faktor kedua adalah kewenangan-kewenangan KPK yang sudah mulai diamputasi. Ya, ada kewenangan-kewenangan KPK yang sudah mulai diamputasi. Misalnya mengenai izin-izin penyadapan tidak seperti dulu lagi. Ya. Kemudian mengenai kewenangan SP3, ya KPK diperbolehkan melakukan SP3. Padahal di undang-undang lama itu KPK tidak dibolehkan menerbitkan SP3 sehingga dalam pekerjaan tupoksinya selaku lembaga pemberantasan korupsi, maka KPK pada saat itu memegang prinsip yang namanya prudent, kehati-hatian. Kehati-hatian itu diterjemahkan dalam bentuk apa? Biasanya ya kalau menurut KUHP seseorang itu bisa dijadikan tersangka kalau sudah memenuhi 2 alat bukti. Ya. Itu menurut KUHP ya. Dan itu sudah terpenuhi, orang bisa dijadikan tersangka. Tapi karena kehati-hatian KPK, ya dia menjaga kehati-hatian itu karena tidak ada SP3, maka KPK itu tidak cukup 2 alat bukti yang dia temukan. Pasti lebih. Baru dia menetapkan seseorang jadi tersangka. Oleh karena itulah sejarah KPK sebelumnya kalau kita merujuk kepada conviction rate-nya ya, itu dulu 100%, 100%. Karena dia menjaga itu. Karena dia nggak boleh SP3, jadi dia menjaga betul proses mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan proses pengadilannya. Dan alhamdulillah menurut saya itulah yang seharusnya dilakukan. Walaupun memang saya ingin katakan begini, pengembalian undang-undang KPK itu bukan satu-satunya faktor yang bisa meningkatkan indeks persepsi kita, indeks persepsi korupsi. Tapi salah satu. Makanya saya ingin tekankan menjadi salah satu faktor yang bisa meningkatkan. Baik, salah satunya. Tapi saya mau komentari dulu. Salah satunya adalah regulasi soal perubahan undang-undang KPK yang lama menjadi yang baru. Berapa berpengaruh terhadap indeks persepsi korupsi kita? Jadi kalau resep pemberantasan korupsi seluruh dunia, memang salah satu yang paling berpengaruh adalah perannya KPK ya. Meskipun memang tidak satu-satunya, tapi dia punya elemen terpenting lah, punya critical point gitu lah ya. Kalau KPK-nya kuat, independen, tentunya ketika dia mau memberantas korupsi, itu dia nggak tebang pilih, nggak selective punishment. Jadi ketika misalkan melakukan tindak pidana korupsi, nggak ngurusin misalkan pesaing politik dari rezim yang berkuasa, tapi juga berani misalkan juga menelisik tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan program-program prioritas nasional seperti yang disampaikan teman ICW tadi. Ya. Apalagi kan risetnya juga misalkan yang program nasional ini makanan bergizi gratis banyak banget, patronasenya, nepotismenya, kalau nggak punya koneksi, nggak punya orang dekat ya mustahil lah bisa jadi SPPG nyebutnya ya seperti itu. Jadi itu sih yang dinantikan dari KPK. Jadi nggak cuma badannya saja ada, tapi juga itu tadi independensi. Jadi kalau mau nyentuh kasus korupsi, nggak cuma kasus korupsi yang nggak berkaitan dengan program presiden, tapi juga yang program prioritas itu juga harus diurusin. Jadi itu sih yang dilihat juga ya dalam independensi lembaga penegak hukum ini. Oke, kalau pernyataan Pak Abraham artinya Anda sangat mendesak bahwa undang-undang KPK dikembalikan ke yang lama. Iya. Oke, secara iya saja. Kalau menurut ICW, apakah hanya cukup mengembalikan undang-undang KPK yang lama, atau justru harus ada revisi agar relevan dengan kondisi kita saat ini? Kalau bicara soal undang-undang KPK, kami melihatnya tentu syarat mutlak kalau kita mau memperbaiki kualitas penindakan pemberantasan korupsi kita harus kembalikan dulu undang-undang KPK-nya ke versi sebelum 2019. Itu syarat minimal gitu. Kalau tidak ada itu, menurut kami semua upaya untuk pemberantasan korupsi akan selalu terhambat dengan independensi KPK yang memang sudah tercerabut. Kalau
luar dari itu, kita perlu juga meneliti lebih dalam tadi data-data yang diungkap oleh teman-teman di Transparansi Internasional. Di situ kan diungkapkan alasan menurunnya IPK kita bukan hanya dari segi penindakan, tapi kalau kami lihatnya ya memang ekosistem pemberantasan korupsinya tidak dibangun dengan sangat baik. Tadi soal konflik kepentingan, kita tidak punya regulasi yang mumpuni di tingkat nasional untuk mengelola bagaimana tadi misalkan ada proyek pemerintah, ada program strategis, itu tidak diberikan kepada orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Itu tidak ada kita di level nasional. Dan di sisi lain kita juga banyak PR begitu. Kalau tadi Bang Abraham bilang kita PR sekalian. Silakan sekalian. Lanjut. Kita pernah meratifikasi UNCSC di 2006, tapi di dalam konvensi itu ada beberapa tindakan yang belum dikriminalisasi atau belum dimasukkan ke dalam hukum positif kita. Misalkan soal perdagangan pengaruh, soal suap swasta, soal memperkaya diri dengan tidak sah. Itu hal-hal yang sudah kita ratifikasi tapi belum diadopsi ke hukum nasional. Padahal tindakan-tindakan ini juga tindakan yang sangat marak terjadi dan juga menopang terjadinya korupsi sistemik sebagaimana sudah berlangsung sejak lama gitu. Oke, Pak Abraham, kalau Mensesnek mengatakan bahwa belum ada tindakan yang ingin dilakukan oleh Presiden, kalau Anda menangkapnya ada sinyalemen akan ada suatu tindakankah dari Presiden yang akan dilakukan? Jangan dijawab dulu, kita harus break sejenak. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Merah Putih. Ya, Anda kembali bersama kami di Merah Putih. Langsung saja jawab, ada sinyalemen Presiden akan melakukan sesuatu pasca Pak Abraham membuka apa yang menjadi pengetahuan dan pengalaman Anda di KPK pada saat itu? Saya kurang tahu persis ya, apakah akan menyusul diterbitkannya Perpu untuk kembali. Kan kalau kita mau kembali ke undang-undang lama itu lewat Perpu ya. Mudah-mudahan aja Presiden berani melakukan itu, menerbitkan Perpu untuk kembali ke undang-undang lama KPK. Kalau itu dilakukan, menurut saya mungkin ini ada satu poin kita untuk memperbaiki IPK kita, walaupun bukan satu-satunya, masih banyak yang perlu dibenahi. Kemudian dalam pertemuan itu juga saya sempat menjelaskan bahwa kalau kita benchmark ke beberapa negara, ada beberapa negara yang dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama dia bisa memperbaiki tingkat korupsinya menjadi sangat drastis turunnya. Saya ambil contoh lah ya, misalnya Georgia, walaupun ini negara kecil ya, kita nggak bisa apple to apple dengan Indonesia, tapi apa yang terjadi di Georgia itu fokus terhadap yang namanya judicial corruption. Karena dia fokus di judicial corruption, maka dia bisa menekan angka korupsi menjadi jauh gitu, dan dia termasuk salah satu negara yang pertumbuhan ekonominya sekarang mulai membaik ya, gara-gara sistem politiknya gimana? Mahal nggak kayak di Indonesia? Mahal juga, walaupun negara ini bukan negara besar ya, tapi kita bisa mencontoh lah. Karena kenapa saya bilang bisa mencontoh, Georgia sebelumnya itu korup banget, lebih parah daripada Indonesia. Mungkin teman-teman TI juga tahu kan. Jadi walaupun sebenarnya dalam pertemuan ini saya jelaskan bahwa mungkin kita nggak bisa apple to apple karena ini Georgia kecil, tapi paling tidak ini bisa kita jadikan benchmark ya. Belum lagi kalau kita menoleh ke belakang ya, sejarah ke belakang, kesuksesan ICAC. ICAC itu lembaga anti korupsi Hong Kong. Ini yang menjadi fenomenal. Semua lembaga-lembaga anti korupsi itu merujuk ke ICAC kalau mau sukses. Tahu nggak apa yang mereka fokuskan pada saat itu? Lagi-lagi yang kita sebut judicial corruption. Karena apa? Pemberantasan korupsi itu harus punya strategi. Kita nggak mungkin bisa pada saat yang bersamaan kita masuk ke semua fokus pemberantasan, nggak mungkin karena kita terbatas SDM-nya. Oleh karena itu keterbatasan SDM harus disikapi dengan fokus tertentu, area-area mana yang kita prioritaskan. Bukan tebang pilih ya, priority. Beda kalau tebang pilih, jadi prioritas. Jadi misalnya area judicial corruption dulu, kemudian pindah di legislatif, kemudian pindah di eksekutif. Harus begitu karena nggak mungkin secara bersamaan. Saya sempat bilang begini, dulu di zaman KPK saya, bahkan setelahnya, hampir semua bupati ditangkap, hampir semua gubernur ditangkap. 5 menteri pada zaman saya itu kita tangkap, bahkan ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu juga. Tapi IPK-nya
nggak turun drastis pada saat itu, walaupun ada penurunan. Akhirnya kita coba menganalisis apa ya kira-kira ya. Banyak faktor. Tapi setelah kita melihat, oh kita belum menggarap yang namanya judicial corruption. Itu yang selama ini diabaikan, walaupun saya sepakat dengan teman TI, kalau bicara tentang IPK itu kan banyak indikatornya, termasuk misalnya kalau pebisnis ditanyakan, masih ada nggak praktek suap menyuap di sektor bisnis? Ya. Kalau praktek suap menyuap di sektor bisnis itu tinggi, maka pasti itu berpengaruh terhadap IPK kita. Dan itu masih terjadi di Indonesia kan sebenarnya. Oleh karena itulah tadi seperti teman ICW katakan, itu ada rekomendasi dari UNCAC. Tadi udah disebutkan, ada namanya foreign bribery, terus ada trading influence, perdagangan pengaruh, atau boleh diterjemahkan dengan konflik kepentingan. Kemudian aset recovery, undang-undang perampasan aset lewat illicit enrichment ya, ada peningkatan kekayaan harta penyelenggara negara. Oleh karena itu perlu dibuat undang-undang perampasan aset. Terus ada commercial bribery, dan yang terakhir itu tadi judicial corruption. Ini yang harus difokuskan sebenarnya. Kalau ini kita fokuskan, menurut saya, ya mungkin ditambah dengan pembenahan yang tadi teman TI katakan, saya pikir kita bisa memperbaiki IPK kita. Oke, kalau tadi Pak Abraham mencontohkan perbandingan komparasi Indonesia dengan Georgia ya. Kalau kita komparasi dengan negara tetangga saja di Asia begitu Bang, ya. saya mau sedikit. Kita harus malu loh. Timor Leste, tetangga kita yang baru merdeka, itu di atas kita. Lebih bagus IPK-nya. Nah, ini saya mau tanyakan juga ke Mas Ferdian. Apa yang tidak Indonesia lakukan ketika negara-negara tetangga kita justru IPK-nya berada di atas kita? Saya sepakat ya dengan Bang Sama tadi, kalau yang pertama disasar itu pasti judicial corruption penting, korupsi di sektor yudikatif. Singapura juga punya lembaga anti korupsi khusus namanya CPIB, itu juga fokus menangani korupsi, dan dia juga fokus aja di situ di isu korupsi. Dia yang megang tongkat komando, bukan polisi atau bukan lembaga lain, tapi ya CPIB yang ngurus korupsi. Itu yang dimiliki oleh Singapura lah ya, udah independen, terus juga udah megang komando, udah leadership dalam anti korupsi. Nah, sedangkan di Indonesia ini kalau misalkan ngelihat beberapa alasan dari politisi lah ya, revisi UU KPK 2019 kemarin bilang KPK sulit diajak bekerja sama dan kejaksaan dengan polisian. Padahal niatnya harusnya ya nggak boleh seperti itu. Harusnya ya KPK itu memang harus jadi leader gitu. Jadi leader untuk membersihkan institusi penegak hukum yang lain. Karena ya misalkan kita nonton film populer kayak Ip Man gitu kan, yang Wing Chun. Itu kan awal depannya kan juga terkait itu tuh. Yang ICSI, KPK-nya Hong Kong, dia juga memberantas korupsi dan juga perjudian lah terkait di sana, judi ilegal di sana. Jadi memang ya sepakat penting juga memang yang awal itu dari judicial corruption. Nyambung juga tadi ceritanya Pak Samad yang Georgia, itu juga mereka tuh sempat naik ya 2016 2015. Pada saat itu sempat diundang sama KPK. Kita jadi co-host juga ke konferensi Integritas Bisnis Internasional. Di situ Georgia juga diundang karena kaget lah kita, kenapa sih ini skor IPK-nya naik drastis. Oh ternyata ini kan konferensi ini ya suap sektor swasta lah. Jadi intinya mencegah sektor swasta. Tapi jawabannya malah kita mencatain polisi banyak tuh yang korup gitu. Jadi bukan anti korupsi ke penegak hukum, tapi ke pebisnis jawabannya kayak begitu. Jadi ya kuncinya tadi. Penegak hukum. Apakah Indonesia ini kurang berani melakukan penindakan seperti negara-negara lain? Kalau dulu Pak Abraham Samad bilang kalau kejaksaan rilis, KPK nggak mau kalah gitu ya. Kalau sekarang kok kayaknya kebanyakan kejaksaan ya, duit ditumpuk-tumpuk banyak gitu ya. KPK-nya nggak ada gitu. Kalau saya salah tolong koreksi, bagaimana Anda melihat komparasi dari tahun ke tahun terkait dengan penindakan KPK? Ya, kalau kami setiap tahun juga mengeluarkan pemantauan terhadap vonis dan juga penindakan dari 3 APH kita gitu ya, KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Memang dari segi penindakan korupsi, KPK kerap tertinggal, terutama pasca revisi Undang-Undang 2019. Jadi kalau kami melihatnya justru bukan hanya persoalan berani atau tidak berani, tapi memang titik perubahannya itu di 2019 itu. Semuanya menjadi sangat mundur begitu, baik dari segi tadi kualitas dan kuantitas penindakan.
pasca 2019 ada periode di mana itu memang dipimpin oleh Firly Bahuri, itu ada permasalahan soal leadership di situ. Tapi pasca dia selesai menjabat pun masih banyak upaya dari KPK yang terlihat tersendat-sendat. Misalkan kita melihat seperti ada upaya untuk comeback begitu, melakukan OTT lebih intensif. Tapi kalau kita lihat tadi dari latar belakang dari profiling tersangkanya itu kan dalam tanda kutip mentok di bupati, di kepala daerah. Padahal seperti di eranya Bang Samad misalkan, itu yang disasar high profile cases dan pihak-pihak yang bahkan kepala lembaga negara. Jadi memang ada hambatan struktural di situ yang satu titik yang bisa diperbaikinya memang lewat revisi kembali begitu dari Undang-Undang 2019. Oke, hambatan yang ICW sebutkan, apakah itu juga dampak dari pembentukan Dewan Pengawas di Undang-Undang KPK yang baru? Karena penyadapan harus izin, dan lain sebagainya harus izin, sementara Dewas ini dipilih oleh Presiden. Kalau saya tidak salah, tolong koreksi. Jadi apa yang disampaikan teman ICW itu sudah luar biasa ya. Faktanya memang begitu, setelah Undang-Undang 2019 diberlakukan, maka mulai terlihat tuh penurunan intensitas penindakan KPK terhadap pemberantasan korupsi. Menurun drastis kalau kita lihat. Betul ada pemberantasan korupsi, ada OTT, tapi gemuruh. Tidak menyentuh langsung. Jadi ada orang yang ditangkap, tapi orang itu cuma berada di level bawah. Ya seperti tadi dikatakan, walaupun kita tidak menafikan bahwa itu sesuatu yang luar biasa juga ya, tapi sebenarnya dia tidak masuk kepada akar permasalahan. Padahal kalau kita ingin memberantas korupsi yang lebih efektif harus masuk ke akar permasalahan, bukan permukaan. KPK sekarang itu dia memberantas korupsi di permukaan. Jadi orang menonton, orang melihat ada. Itu kan permukaan begitu. Tapi sesungguhnya itu kosong. Kira-kira sebegitu. Ilustrasinya seperti itu yang dilakukan. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau kita ingin mengembalikan marwah KPK ya, ada dua menurut saya. Okay. Pertama, syarat mutlak harus Undang-Undang KPK dikembalikan lewat Perpu seperti dulu. Kemudian yang kedua, perbaiki rekrutmen atau seleksi komisioner KPK. Karena ini apa yang salah menurut Anda? Apakah kasus dari Firly Bahuri yang saya santer pikir mengatakan bahwa pertanyaan dia ini ada... paling tepat dijawab Oke, teman-teman ICW. Dia paling tahu tuh. Oke. Langsung dijawab aja sekalian. Ya, secara prinsip tentunya tidak perlu ada intervensi. Jadi kalau misalnya kita mau semangatnya adalah memaknai KPK sebagai lembaga negara independen, bukan hanya secara kelembagaan, tapi dari berbagai sisi pekerjaan mereka, termasuk ketika rekrutmen. Jadi pola-pola interventif Tidak diterabas. Kalau udah ketahuan ada kode etik yang dilanggar, begitu. Ya, penindakan ketika ada pelanggaran tentu harus diusut tuntas. Tapi ketika seleksi pun harapannya bisa lebih objektif dan juga berbasis merit begitu. Jadi unsur-unsur politisnya bisa lebih dibendung untuk tidak mempengaruhi proses rekrutmen. Oke, tadi juga saya udah nanya ke ICW soal relevansi. Apakah memang literally balikin ke undang-undang yang lama atau harus ada penyesuaian dengan kondisi kita saat ini, termasuk kondisi pemberantasan korupsi yang memang dikatakan sudah jauh dari undang-undang yang lama? Ya, kalaupun misalnya kita tetap pemerintah ya dalam hal ini atau DPR tetap bersikuku tidak melakukan revisi atau tidak mengembalikan undang-undang KPK seperti dulu, ya saya ingin melihat lagi nanti pengumuman skor IPK kita tahun depan. Kenapa harus tunggu tahun depan? Kenapa tidak? Karena saya sudah akan memprediksi bahwa mungkin semakin buruk kan gitu. Oleh karena itu lagi-lagi ini ketidakpercayaan atau kecurigaan Pak Abraham Samad aja nih? Enggak, karena saya melihat begini, dengan Undang-Undang 2019 ini memang melumpuhkan sebagian kewenangan KPK, itu yang saya lihat ya. Jadi ada kewenangan-kewenangan yang tadinya bisa dimaksimalkan, itu menjadi lumpuh sebenarnya. Oleh karena itu kalau kita ingin mengembalikan, maka kita harus kembalikan undang-undangnya. Jadi dia ibaratnya begini ya, kalau saya mengilustrasikan, dia bisa jalan, tapi dia pincang. Kira-kira begitu kalau saya mengilustrasikan KPK. Jadi kayak satu kakinya itu diamputasi, kira-kira begitu ilustrasinya. Tapi ketika undang-undang itu dikembalikan nanti, maka dia akan berjalan sempurna lagi. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau KPK berjalan pincang, kalau menurut Mas Ferdian dari Transparansi Internasional, pemerintah punya nggak tongkatnya untuk ngebantuin KPK berjalan, biar indeksnya itu bisa dikerek begitu? Tadi salah satu solusinya tadi ya, mengembalikan revisi UU KPK yang lama.
dijamin independensinya, dan juga memang itu tadi leadership KPK. Jadi dari APH lain tuh jangan merasa tersaingi gitu dalam penegakan hukum korupsi. Misalkan Kejagung dan KPK saling balap-balapan, sebenarnya nggak baik lah hal-hal seperti itu. Harusnya ya udah serahkan saja ke KPK, mereka lebih independen. Lalu KPK tadi dibiarkan juga rekrutmen nggak cuma komisioner, tapi juga sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk membantu kerja-kerja pencegahan dan juga kerja deteksi korupsi. Misalkan zaman sekarang apa aja udah pakai AI gitu, jadi harusnya biar bisa berkembang gitu lah ya, ngikutin pace teknologi ya bisa juga diarahin ke situ. Itu sih yang penting ya, terus keep up dengan teknologi juga dan diberikan independensi yang cukup. Semua negara rasanya itu sih untuk ini ya, indeks korupsinya bagus. Oke, ada yang bingung masih di masyarakat berkaitan dengan revisi undang-undang ini berlaku atau pembahasannya berjalan pada masa kepemimpinan Joko Widodo. Saya mau kasih pernyataan Presiden ke-7 kita, Joko Widodo, yang merespon terkait dengan arahan atau desakan untuk mengembalikan Undang-Undang KPK baru ke KPK, Undang-Undang KPK yang lama. Ini juga kalau masyarakat bertanya, saya wakilin nih Pak Abraham dan juga Mas Yasar. Surprise-nya dikirim ke DPR, terus kemudian Jokowi bilang inisiatif DPR. Terus kemudian ketika disahkan, terakhir kemarin Jokowi mengatakan bahwa saya tidak menandatangani, meskipun tidak 30 hari setelah disahkan pasti kan undang-undang berjalan kan, ya harus berlaku. Terus juga kalau memang tidak disetujui kenapa ada surprise dan kenapa ada menteri yang dikirim dalam pembahasan di Komisi 3 DPR, komentari. Iya, jadi ini kayak apa ya, sebuah sinetron sandiwara yang sebenarnya gampang kita tebak. Tebakannya apa? Bahwa mungkin ada orang-orang tertentu yang mencoba cuci tangan lah begitu ya. Saya tidak ingin masuk lebih jauh, tapi menurut saya mudah-mudahan teman-teman DPR dan pemerintah itu segera mendapat hidayah ya, agar supaya mereka akhirnya menyadari bahwa memang kita perlu kembalikan undang-undang KPK yang dulu, karena itu lebih bisa lebih bisa melakukan pemberantasan korupsi. Komisi 3 yang lalu masih ada yang sekarang menjabat? Ya, menurut saya nggak apa-apa, yang penting mereka diberi hidayah lah. Kalau mereka dapat hidayah, ya pasti hatinya terbuka. Ada harapan dengan anggota legislatif Komisi 3 terutama yang baru, yang mungkin bisa berinisiatif mengembalikan undang-undang baru ke undang-undang lama? Sebagai manusia, saya mungkin hopeless. Ya. Tapi kan harapan itu ya, selalu ada, tapi Pak Abraham. manusia itu nggak boleh kehilangan harapan. Ya. Oleh karena itu, sekarang saya memakai harapan saya dengan doa. Saya berdoa semoga teman-teman di parlemen itu bisa diberikan hidayah agar mereka terbuka hati dan pikirannya untuk mau mengembalikan KPK. Atau mungkin ada cara lain. Saya pikir cara lain ICW lebih tahu tuh caranya bagaimana. Nanti lebih dalam soal Ya. ICW. Tapi menariknya gini adalah kan beliau sudah tidak menjabat begitu ya. Ya. Apa salahnya kalau memang ya udah saya setujuin mengaku begitu. Event itu tidak ditandatangan nggak apa-apa karena emang 30 hari setelah disahkan kan akan berlaku begitu. Kalau Anda membayanginnya seperti apa? Ya, apa fungsinya maksudnya? Kan sudah tidak menjabat. Iya. Implikasinya apa? Ya saya nggak tahu ya, saya kan bukan orang politik, tapi saya coba meraba-raba. Mungkin ya orang itu kecenderungannya selalu ingin menyelamatkan diri, cuci tangan dan lain sebagainya. Itu apa ya, kodrat kadang-kadang manusia begitu tipikalnya ya, kalau sudah mendesak? Ya, kadang-kadang kita begitu ingin mencuci tangan. Saya nggak tahu apakah ini bagian dari strategi politik, saya nggak ngerti karena saya bukan orang politisi. Kira-kira seperti itu. Oke, ICW bagaimana memandang kalau tadi Pak Abraham bilang ini skenario sinetron drama lagi dipertontonkan oleh masyarakat? Ya, Pak Jokowi itu jelas lepas tangan. Dia mengatakan itu seakan-akan nggak punya kuasa sama sekali. Padahal di saat itu ya dia orang nomor satu lah di Republik ini. Okay. Dan ketika 2019 revisi itu bergulir kan desakannya sangat-sangat masif begitu. Bahkan pada saat itu tadi disebut ada reformasi di korupsi, itu gelombang demonstrasi terbesar kalau secara kuantitas semenjak 1998 pada saat itu. Dan yang dilakukan justru kan tutup telinga begitu. Tetap disahkan dan perlu
pahami juga sistem ketatanegaraan kita ketika membahas undang-undang ya presiden bersamaan dengan DPR. Tadi disebut mengirimkan menteri dan lain sebagainya. Jadi prosesnya sudah panjang gitu. Di akhir tidak tanda tangan itu cuma formalitas dan pasca itu pun harus diingat ada upaya untuk melakukan judicial review loh ke MK dan di proses sidang itu pun kan presiden mengirimkan perwakilan. Perwakilan yang dikirimkan pun membantah permintaan untuk mengembalikan undang-undang KPK sebagaimana sebelumnya. Jadi jelas lepas tangan dan ya salah satu aktor yang membuat KPK menjadi seperti sekarang kondisinya ya salah satunya Pak Presiden di era itu gitu ya, ini Joko Widodo. Oke, Pak Presiden minta rekomendasi nggak sih Pak Abraham apa yang harus dilakukan sebelum nanti ICW memberikan rekomendasi di publik? Enggak, itu hari kan diskusi itu kan tanya jawab ya. Makanya kan kita menyampaikan beberapa hal yang harus disampaikan. Seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa ada rekomendasi dari UNCSC dan ini yang perlu kita perbaiki juga. Dan pada saat itu sih belum keluar nih sebenarnya IPK ini masih 37 pada saat kita ketemu itu. Tapi saya memang udah punya apa ya, seperti tadi saya katakan perkiraan, insting, firasat bahwa ini kemungkinan besar akan turun, sehingga saya bicara banyak tentang bagaimana memacu bisa meningkatkan indeks persepsi korupsi kita, karena saya sudah khawatir melihat teman-teman di KPK seakan tertati-tati. Saya melihat teman-teman di KPK itu setelah revisi Undang-Undang 2019 itu kelihatan dia tertati-tati. Saya bisa memahami itu, oleh karena itu satu-satunya jalan untuk mengembalikan KPK, marwah KPK seperti dulu yaitu tadi keluarkan Perpu yang menyatakan berlakunya undang-undang sebelumnya. Oke, ini rekomendasi dari Pak Bram Samad untuk pemerintah. Kalau rekomendasi dari Transparansi Internasional untuk Indonesia, kalau memang benar-benar niat untuk memperbaiki indeks persepsi korupsinya seperti apa? Tadi selain yang independensi lembaga anti korupsi di Indonesia KPK, kita juga memandang pentingnya juga menjaga ruang sipil ya. Jadi ketika ada masyarakat yang melakukan protes, jangan dianggap sebagai antek asing simpelnya, tapi ya itu memang hak warga negara untuk bersuara. Emang siapa yang bilang antek asing? Ya sering lah. Mungkin ada yang hitung kuantiti kan, itu berapa kali ngomong antek asing muncul gitu. Nah itu jangan dianggap sebagai musuh, tapi itu anggap aja sebagai suara rakyat yang mencoba mengingatkan pemimpinnya lah kalau jalannya pemerintahan belok nih, mau coba bantu dilurusin seperti itu. Oke, kalau pola kepemimpinan pemimpin negara kita juga berpengaruh tidak selama 10 tahun periode Presiden ke-7 Jokowi dengan beberapa bulan atau bahkan setahun lebih Presiden Prabowo ini, kalaupun berpengaruh, apakah ada rekomendasi agar pola kepemimpinan Presiden kita saat ini harus dirubah? Kalau ngelihat skor IPK ya berkacanya, sebenarnya pemerintahan Presiden Jokowi itu periode pertama cukup bagus ya, karena skornya tuh merangkak naik gitu dari 34 bisa naik di awal dia menjabat, di akhir periode pertama skornya 40 naik bisa 6 poin. Itu di zamannya Pak Laude dan Pak Agus Raharjo pada saat itu. Pas itu KPK lagi powerful, sering dijadikan sebagai acuan lembaga anti korupsi dunia. Tapi itu tadi mungkin ada kutukan periode kedua, itu termnya juga sering disebut sama ilmu politik itulah ya. Kalau kita udah nggak ada utang budi lagi ya keluarlah nanti niat aslinya seperti itu. Nah itu juga penyebabnya lah ya, penyebab titik putarnya, turning point-nya kenapa Indonesia pencegahan dan pemberantasan korupsi itu semakin memburuk tadi. Dan juga kenapa juga kami menyuarakan pentingnya ruang sipil yang bebas. Harapannya ya misalkan 2019 sudah ada reformasi di korupsi, demo gede banget, bahkan saya juga ingat kena gas air mata kadaluarsa lah pada saat itu. Nah, gimana rasanya? Ya begitulah. Nah itu juga tadi 98 udah lama lah, 98 nggak ada yang sebesar itu sejak 98. Tapi ya pada saat itu demo dari warga tuh sangat besar. Bahkan saya juga ingat tuh kalau pada saat itu revisi UKPK disampaikan perlu dilakukan karena menghambat investasi gitu. Jadi KPK dianggap menghambat investasi yang masuk ke Indonesia pada saat itu oleh salah satu bawahannya Pak Jokowi. Tapi putar cepat dari 2019 ke 2023 misalkan ada
indeks dari World Bank, dia menyampaikan perbandingan antara sebelum COVID dan setelah COVID di Indonesia. Apa sih hambatan bisnis Anda? Ada yang mungkin sulit mendapatkan listrik itu buat menyalakan mesin, ada yang sulit mendapatkan kredit, gitu urutan pertama. Tapi yang 2023 ini malah yang pertama itu korupsi sebagai sumber hambatan utama dalam berbisnis. Jadi itu tadi sih ketika menyampaikan rasionali atau alasannya revisi UU korupsi itu menghambat investasi, nggak taunya setelah direvisi pebisnis menganggap ya korupsi makin parah nih, makin menghambat gitu. Jadi semacam salah resep lah gitu buat menarik investasi gitu. Lainnya Pak Prabowo kan juga rajin keliling luar negeri ini juga mencari investasi. Jadi harusnya memang pencegahan dan pemberantasan korupsi ini jadi salah satu prioritas nasional lah, seperti itu. Oke, kita balik ke prinsip penindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi Presiden kita Prabowo Subianto. Kalau masyarakat lihatnya beberapa momen Presiden hanya menghadiri rilis yang dilakukan oleh kejaksaan karena memang duitnya kita tahu ya banyak ya. Saya juga nggak ngebayang itu buat apa aja gitu ya. Dan tidak ada menurut ICW tidak ada upaya dari Presiden untuk mendesak KPK untuk ayo dong lebih produktif daripada ini. Bukan berniat untuk membandingkan, tapi paling tidak Presiden tahu lah ya mana yang lebih produktif, mana yang tidak. Kita akan bahas nanti. Tapi usai jeda berikut, pemirsa Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Ada kabar bersama kami di Merah Putih, langsung dijawab Mas Yasar. Ini harusnya Presiden kita formulanya seperti apa biar seluruh institusi penegak hukum terutama yang memang concernnya terhadap penindakan korupsi seperti apa gitu. Karena kita sudah punya pionirnya nih kejaksaan yang selalu berhasil membongkar korupsi yang nilainya nggak main-main, fantastis. Seperti apa ICW menjawab? Kalau catatan kami justru oke dibongkarnya besar, tapi data kami konsisten. Uang yang dikembalikan nggak pernah lebih dari 10% uang yang dipamerkan. Jadi itu mungkin hanya sekedar populisme penegakan hukum saja. Tapi di sisi lain saya mau bilang juga bahwa kalau untuk saran kepada Presiden, selain tadi jamin independensi penegakan hukum, saya rasa juga rasanya Presiden perlu berhenti mencetak rekor di aspek penegakan hukum yang negatif. Misalnya gini, dalam beberapa waktu belakangan kita melihat Presiden justru mengeluarkan instrumen-instrumen yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yakni pemberian amnesti, abolisi, dan juga rehabilitasi untuk terpidana korupsi yang putusannya belum ingkrah nih, masih bisa banding, masih bisa kasasi, tapi malah diintervensi oleh Presiden. Jadi catatan kami, paling minimal itu harus diberhentikan. Jadi jangan masuk ranah yudisial, ditambah dengan tadi mengembalikan penegakan hukum ke ranah yang sangat independen, itu saya rasa bisa jadi resep supaya penegakan hukum kita ke depan bisa selaras dengan meningkatnya IPK. Oke, kalau tadi kita bahas bagaimana KPK melakukan tugasnya sebagai lembaga yang memang concern terhadap korupsi, tapi kita akan concern juga bagaimana penanganan hukumnya bagi para koruptor karena mencuat ada rancangan undang-undang perampasan aset dan lain sebagainya. Kalau menurut kacamata Pak Abraham, apakah ini memang patut untuk didorong, dibahas dan diterapkan agar rasa jerak kepada koruptor ini menambah gitu, karena sejauh ini rasanya koruptor nggak ada yang jerak ya, meskipun KPK berhasil menangkap beberapa kasus yang menjerat ya yudikatif, legislatif, eksekutif begitu. Ya, mungkin salah satu ya faktor bahwa mungkin kita bisa pikirkan bagaimana agar undang-undang perampasan aset itu disegerakan, itu salah satu. Tapi saya ingin katakan begini, bahwa kita harus mendorong penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu harus apa itu ya, equality before the law. Jadi tidak menyasar kepada orang-orang tertentu saja. Itu yang paling penting. Agar sistem penegakan hukum kita itu berkeadilan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut saya kalau kita bicara tentang memperbaiki indeks persepsi korupsi kita, maka salah satunya yang harus diperbaiki ialah perbaikan sistem, kan gitu ya, perbaikan tata kelola. Itu memang wilayahnya KPK, menurut saya. Kan kalau orang ingin memperbaiki tata kelola, ingin memperbaiki sistem, bukan kejaksaan, bukan ke Polri, tapi itu ada pada wilayah KPK, masuk dalam pekerjaan pencegahan. Menurut saya, inilah yang harus kita fokuskan. Kenapa
Kenapa mengembalikan undang-undang KPK yang lama menjadi sesuatu yang mutlak? Karena ingin kita berdayakan. Kenapa? Kalau undang-undang KPK yang lama ya, itu dia memang menegaskan bahwa sistem pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK itu disebut pengintegrasian antara pendekatan penindakan dan pendekatan pencegahan. Apa yang dimaksud dengan pengintegrasian antara pendekatan penindakan yang represif dengan pencegahan? Misalnya gini nih, sekarang kejaksaan concern terhadap pemberantasan korupsi di sumber daya alam. Kan kita tahu kan dia concern. Kalau dulu KPK juga menangani itu, jadi setelah dia melakukan penindakan di kasus sumber daya alam, kemudian dia masuk, tim pencegahannya itu masuk memperbaiki tata kelola, memperbaiki sistemnya. Jadi pertama-tama yang dia lakukan diagnosa, apa sih yang menyebabkan korupsi di sektor sumber daya alam itu. Setelah dia menemukan, itu akan dia perbaiki sistemnya, tata kelolanya. Peran itu yang menurut saya harus dioptimalkan. Katakanlah sekarang kejaksaan melakukan penindakan yang represif di sumber daya alam, bisa menyita duit banyak. Tapi kan kita tidak melihat setelah itu ada enggak upaya perbaikan di sektor itu. Itu yang harus dibarengi sebenarnya. Kalau IPK mau baik harus dibarengi dengan perbaikan sistem itu. Dulu waktu di zaman saya, sebenarnya apa yang dilakukan kejaksaan lewat Satgas PKH itu bukan hal yang baru loh. Saya ingin tegaskan. Itu hal yang sudah dilakukan ketika KPK di zaman saya. Apa namanya? Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Itu kita sudah lakukan walaupun dulu bentuknya bukan Satgas. Bahkan dulu kalau kita lebih maju, kalau kita melakukan penindakan di korupsi sumber daya alam, pada saat yang bersamaan tim pencegahan kita masuk untuk memperbaiki sistemnya agar supaya korupsi di sumber daya alam itu tidak terulang lagi. Karena kalau kita sekedar melakukan penindakan, tidak memperbaiki sistemnya, itu sama dengan saya mengilustrasikan sama dengan pemadam kebakaran. Datang, memadamkan apinya dan pergi. Nggak ada jaminan tidak akan terbakar lagi di kemudian hari. Oke, katanya nggak ada harapan. Ini harapan Pak Abraham terhadap perbaikan sistem kita. Ada harapan, selalu harus ada harapan. Optimis? Saya tetap optimis ya, dengan syarat yaitu tadi. Mungkin pemerintahan Pak Prabowo bisa memikirkan untuk menerbitkan Perpu. Perpu itu mengembalikan undang-undang yang lama. Dan kalau itu terjadi menurut saya ada pekerjaan-pekerjaan yang pernah hilang itu bisa dioptimalisasi kembali oleh KPK. Oke, kabarnya ada pertemuan lagi nanti setelah pulang dari Amerika, ya kan? Ya itu nanti Pak Abraham sampaikan ya. Oke, Mas Ferdian, terakhir apa kemudian ya balik-balik lagi kalau memang Presiden sungguh-sungguh dalam prinsip dirinya untuk menindak habis koruptor di Indonesia begitu ya, bukan semata-mata menaikkan indeks, bukan, demi Indonesia yang memang kalau saya bilang bebas korupsi nggak optimis ya Pak Abraham. Harus optimis kan tadi. Tapi paling tidak meminimalisir. Selain independensi tadi yang paling penting lah ya, quick win-nya, memang yang paling utama itu juga adalah memitigasi konflik kepentingan lah ya. Jadi regulator nggak boleh jadi operator, simpelnya seperti itu. Itu juga yang masih kita lihat tuh masih belum kelihatan. Kemudian juga saudara dekat dari konflik kepentingan, nepotisme, patronase itu juga harus diurus. Karena di beberapa negara, misalkan di top 5 gitu lah ya, kebanyakan negara Skandinavia yang di klasemen atas CPI, kebanyakan tuh mereka udah pada bisa bedain antara mana yang ranah publik dan ranah privat. Jadi nggak dicampur-campur tuh antara misalkan aset pemerintah dan juga aset pribadi itu yang nggak campur-campur. Simpelnya misalkan kayak mobil dinas aja ya udah dipakai buat ini aja, buat urusan publik aja, buat kerjaan, jangan dipakai buat pribadi gitu-gitu. Karena masih ada plat merah di Sabtu Minggu. Iya, tetot-tetot ya. Seperti itu sebenarnya, kayak negara-negara Skandinavia gitu-gitu. Oke, mulai dari yang kecil lah ya, perbaikan sistem juga. Kalau tadi Pak Abraham lebih fokus ke perbaikan sistem ketika saya nanya RUU perampasan aset ini penting untuk didesak atau tidak, menurut Icw seperti apa? Selain penindakan dari KPK, perbaikan sistem dari pemerintah, kemudian penanganan hukum bagi para pelakunya seperti apa?
tentu akan selalu relevan untuk mendorong supaya RUU perampasan aset segera dibahas dan kemudian disahkan. Karena kalau kita baca dari skemanya, korupsi ini kan kejahatan ekonomi ya. Motivasinya tuh memang orang ingin mengakumulasi kekayaan dengan cara yang tidak sah. Dengan demikian sebenarnya sarana untuk menanganinya yang lebih tepat bukan dengan hukuman badan semata, bukan dengan penjara aja, tapi kita coba putus mata rantai supaya kejahatan itu tidak menguntungkan, korupsi itu tidak boleh menguntungkan. Ya salah satu mekanismenya yang tersedia ada di RUU perampasan aset sekarang. Jadi supaya salah satu misalkan tadi kalau ada pejabat publik yang profil kekayaan tidak selaras dengan harta kekayaannya itu bisa lebih mudah untuk diendus ketika ada landasan hukumnya. Oke, terima kasih. Terakhir, ini benar-benar terakhir. Kalau dari kacamata pimpinan KPK 2011-2015, kunci pemberantasan korupsi yang paling optimal seperti apa? Ya kali ini bisa menjadi referensi pimpinan KPK sekarang kan? Ya kan? Mungkin saya masih melihat cara-cara yang seperti di tahun-tahun sebelumnya, perlu pengintegrasian antara pendekatan penindakan yang represif dengan pendekatan pencegahan. Jadi kita memberantas korupsi, misalnya penindakannya masukkan orang ke penjara dan lain sebagainya. Tapi pada saat yang bersamaan kita melakukan perbaikan sistem, itulah pencegahan di situ dan itu akan menimbulkan deteran efek. Jadi salah kalau ada orang menyatakan bahwa yang dipentingkan cuma pencegahan aja. Penindakan nggak perlu katanya. Padahal itu harus diintegrasikan menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Abraham Samad, terima kasih Mas Yasar Aulia, terima kasih Mas Ferdian Yazid. Nanti kita panggil lagi Pak Abraham setelah pertemuan dengan Presiden usai dari Amerika Serikat terkait dengan apakah Presiden kita akan melakukan gebrakan untuk mengembalikan desakan Undang-Undang KPK baru ke KPK yang lama. Demikian Merah Putih, saya Muhammad Irsal. Sampai jumpa.